Oke, sekarang kita ke contoh pada perkiraan interval rata-rata nilai Y jika nilai X diketahui. Tapi sebelum kita ke contoh, di sini aku mau perbaiki dulu confidence interval untuk yang ini harusnya di akar gitu ya. Nah, ini sorry nih. Jadi ini harusnya di akar ya, teman-teman. Oke, sekarang kita ke contohnya. Nah, untuk contohnya, kita menggunakan data perbaikan HP yang udah kita pelajari di video sebelumnya. Jadi untuk datanya itu sendiri, teman-teman bisa buka di video sebelumnya ya, teman-teman. Nah, di mana di sini kita akan menentukan nih confidence interval, di mana kita akan menentukan confidence interval pada ekspektasi dari YH ketika XH-nya sama dengan 5 gitu ya. Nah, sebelumnya kan kita udah estimasi titik gitu ya ketika XH-nya sama dengan 5. Nah, sekarang kita akan menentukan confidence intervalnya atau estimasi interval secara rata-rata ketika XH-nya sama dengan 5. Nah, berarti dari sini ya kita tinggal substitusikan aja gitu ya ke persamaan regresinya. Di mana persamaan regresi yang udah kita dapatkan itu adalah Y cap I sama dengan beta nolnya adalah min 2,322 ditambah beta 1 yaitu 14,738 dikali XI gitu ya. Lalu di sini XH-nya sama dengan 5. Ya berarti Y cap H-nya adalah min 2,322 ditambah 14,738 dikali 5. Nanti hasilnya adalah 71,37 menit. Lalu di sini kita akan menentukan standar error gitu ya, atau S square-nya dulu ya, atau S-nya deh, karena kan kita akan mencari standar deviasinya kan. Nah, tapi sebelum itu kita akan mencari variansnya dulu. Jadi S kuadrat Y cap H. Nah, di sini teman-teman harus recall lagi gitu ya. Jadi supaya gampang ingatnya, teman-teman ketika mengerjakan soal, teman-teman tulis rumusnya terus gitu ya, supaya bisa ingat gitu. Nah, rumusnya adalah S kuadrat per N ditambah S kuadrat dikali X H dikurang X bar kuadrat per sigma dari XI kuadrat dikurang N dikali X bar kuadrat gitu ya. Nah, dari sini kita tinggal masukin angkanya gitu ya. Dimana mean square error-nya itu adalah 20,087. 20,087 dibagi N-nya itu adalah 18, ditambah 20,087 dikali XH-nya itu adalah 5, dikurang X bar-nya itu adalah 4,5 kuadrat per sigma XI kuadratnya itu adalah 439 dikurang N-nya 18 dikali X bar kuadrat, yaitu 4,5 kuadrat. Nah, nanti hasilnya adalah itu adalah 1,183. Nah, ketika teman-teman menentukan standar deviasinya dari Y cap H, nanti akan menjadi akar dari 1,183, yaitu 1,088. Nah, gitu ya. Nah, kita udah dapat nih Y cap H-nya gitu ya. Terus kita udah dapatkan ini, dan sebelumnya kita udah dapatkan bahwasannya untuk distribusi T-nya itu adalah T 0,97516 gitu ya. Kita dapatkan di contoh sebelumnya itu adalah 2,12. Waduh. Nah, maka dari sini kita akan menentukan confidence intervalnya, ya berarti rumusnya itu adalah Y cap H plus minus T 0,97516 dikali S Y cap H. Nah,
Y cap H-nya di sini adalah yang ini, 71,37 plus minus 2,12 gitu ya. Ini harusnya dikurungin ya supaya mudah gitu untuk lihat ya. Terus dikali S Y cap H itu adalah 1,088. Nah, nanti hasilnya adalah 69,064 sampai 73,676. Nah, inilah confidence interval untuk ekspektasi dari Y cap H. Ekspektasi dari Y cap H juga boleh sih. Cuman karena ini confidence interval terhadap parameter ya, oke nggak apa-apa deh. Ekspektasi dari YH, di mana XH-nya adalah 5. Nah, gitu. Jadi, untuk interpretasinya, menunjukkan bahwasanya ketika terdapat 5 HP yang diperbaiki, gitu ya, maka pada selang kepercayaan 90% menunjukkan rata-rata waktu perbaikan yang diperlukan itu berada pada rentang 69,064 menit sampai 73,676 menit gitu. Nah, itu contoh perkiraan interval rata-rata nilai Y jika nilai X diketahui.